Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Laki-laki berjubah hitam berjubah melambaikan tangannya sebelum menyerahkan jimat ke Sue Ying. Sempurnakan jimat ini. Hanya kamu yang bisa menggunakannya. Setiap kali kamu membunuh seseorang dari agama suci kuno dengan status yang cukup tinggi, kamu dapat mengaktifkan jimat ini di mana saja di wilayah Nine Cloud Gridland. Ini akan mengirimmu langsung ke istana ini untuk mengumpulkan harta yang bernilai. Petik 2. Sue Ying memperbaikinya setelah menerima. Ikuti aku. Pria berjubah hitam berbalik dan pergi. Dia berjalan lebih dalam di sepanjang aula istana. Sue Ying mengikuti di belakangnya. Ketika mereka mencapai tangga tersembunyi di aula istana, mereka menuruni tangga sebelum memasuki ruang budidaya rahasia. Ini adalah ruang kultivasi master. Laki-laki berjubah hitam memasuki ruang budidaya dengan Sue Ying. Melirik, ruangan ini sangat besar. Itu praktis ukuran Hall Myriad Elephant Palace di Great Void Heaven Temple. Sebenarnya, yang terletak di depan sebagian besar ruang budidaya terdapat banyak rak buku dan sejumlah besar buku kuno asli. Rak buku ini menempati sekitar 30% dari seluruh ruangan. Di belakang ada ruang kosong. Hanya ada sajadah yang diletakkan di sana. Rak buku berisi buku-buku yang dikumpulkan atau dibuat oleh guru. Laki-laki berjubah hitam menunjuk ke tikar doa, dan guru biasanya berkultivasi di sini. Kamu bisa membaca semua buku di ruang budidaya. Jika kamu dapat benar-benar memahami mereka, tidak apa-apa bagi kamu untuk memberikannya kepada orang lain. Laki-laki berjubah hitam itu berkata, ini adalah keuntungan yang dimiliki semua pembantu. Setelah kamu selesai dan kamu berencana untuk pergi, hanya berteriak untuk aku. Aku akan mengirim kamu pergi dari sini. Mengatakan itu, pria berjubah hitam berbalik dan pergi. Aku bisa mendengarmu setiap kali kamu berbicara di dalam istana. Pria berjubah hitam ditambahkan sebelum berjalan keluar dari ruangan. Dan sekarang, hanya Sue Ying yang tersisa di tempat itu. Sue Ying tidak ragu berjalan langsung ke rak buku. Dia mulai membaca buku-buku itu. Itu adalah kristalisasi dari kebijaksanaan para kultivator senior, dan buku-buku yang dapat dikumpulkan oleh Monarch Nine Cloud tentu tidak akan biasa-biasa saja. Sue Ying memandang buku pertama di tangannya. Ini adalah buku terkait kultivasi kuno yang disebut Eye of Split Dissolution. Jika kultivator kuno membangkitkan bakat dalam sesuatu yang berhubungan dengan mata yang diarahkan pada pelanggaran, mereka bisa mengolah sepanjang arah Eye of Split Dissolution. Beberapa kultivasi kuno semata-mata bergantung pada keberuntungan, dan beberapa yang lebih tangguh akan memandu kultivator untuk mengembangkan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bakat bawaan sangat penting, dan bimbingan setelah kebangkitan juga sama pentingnya. Eye of Split Dissolution ini merujuk pada salah satu sistem di tingkat Dewa Kosmos dalam kultivasi kuno. Kedua mata akan memancarkan cahaya pembubaran terbelah. Hanya dengan menatap pada suatu tempat tertentu, seluruh kosmos dapat dibubarkan dan dihancurkan. Bahkan Dewa Kosmos tidak akan berani menggunakan tubuh mereka untuk menahan serangan tersebut. Sue Ying dengan hati-hati membaca buku-buku itu. Hampir setengah dari buku-buku di sini terkait dengan budidaya kuno. Setidaknya, mereka bisa dibudidayakan ke tingkat primal chaos. Beberapa dapat dipupuk ke tingkat Dewa Kosmos. Dalam hal kekuatan, bakat bawaan sangat penting dan bimbingan setelah kebangkitan juga penting. Hanya ketika kedua faktor itu sempurna seseorang dapat mencapai sukses besar. Master Suci adalah pembudidaya kuno terkuat sampai saat ini. Mungkin aku bisa berkultivasi di kultivasi kuno juga. Sue Ying tidak bisa menahan pikiran ini setelah membaca banyak buku tentang kultivasi kuno. Mengolah banyak sistem dianggap normal bagi para ahli. Seperti sistem budidaya garis keturunan, setelah mereka mencapai puncaknya, mereka hanya akan berada di ranah primal chaos dan harus mengolah sistem lain. Sebagian besar akan memilih sistem yang menutupi kelemahan mereka. Sue Ying tidak memikirkan ini sebelumnya. Tetapi sekarang dia telah mendapatkan begitu banyak teknik budidaya yang berbeda dari sistem budidaya kuno, jika keberuntungannya sangat baik, dengan bakatnya yang tinggi, mungkin baginya untuk melakukan upaya dalam hal ini. Jangan terburu-buru. Aku harus menunggu sampai aku menyelesaikan masalah tentang Jing Qiu dan yang lainnya.
Hanya dengan begitu aku akan memiliki cukup waktu dan konsentrasi untuk mengolah ini, pikir Sue Ying. Ada beberapa di kuil surga void besar yang dibudidayakan dalam budidaya kuno juga. Tidak perlu menyebutkan tentang murid dewa sejati, tetapi setidaknya untuk raksasa Rana Primal Chaos. Seperti Inquisitive Skyhole Master, ia berkultivasi dalam kultivasi kuno, memungkinkannya untuk dengan mudah menemukan hal-hal yang terjadi di masa lalu di wilayah yang luas. Selain itu, dia bisa memindahkan Sue Ying ke Nine Cloud Grid Land dengan mudah. Ini adalah bakat yang diarahkan pada budidaya kuno tambahan. Itu juga menantang surga. Bagaimanapun, kekosongan yang paling awal itu terlalu besar. Misalnya, jarak antara Seven Star Oceanic Secret World dan Nine Cloud Grid Land sangat besar. Bahkan para dewa kosmos kesulitan untuk melakukan perjalanan melintasi jarak ini. Namun guru balai langit yang inkuisitif dapat dengan mudah mengirim orang lain ke sana. Teknik kultivasi kuno terkadang membuat orang lain iri. Setelah menghabiskan setengah tahun, Sue Ying selesai membaca semua buku. Hanya ada beberapa yang membantu kultivasinya. Lagi pula, terlalu sulit di wilayahnya saat ini untuk menemukan buku yang berhubungan dengan jalannya. Tetapi membaca buku-buku itu memperluas wawasannya. Setidaknya dia punya beberapa dugaan tentang alasan mengapa dia tidak bisa menampilkan gaya kedua dunia gelap, tepi hukuman langit. Ini kemungkinan besar berhubungan dengan dunia hatiku. Sue Ying menebak dengan samar. Karena dalam beberapa buku tentang seni absolut yang dia baca, ada ilustrasi terkait batas ketiga, Nirvana Fire, jika seseorang belum mencapai ranah hati ketiga, bahkan jika seseorang memahami semua hukum dasar, ia masih tidak akan dapat untuk menampilkan api nirvana. Seseorang harus mencapai alam hati ketiga dan mengalami makna nirwana sebelum dia berhasil. Petik 1. Seni absolut ini memiliki sesuatu yang mirip. Jika Sue Ying tidak mencapai ranah jantung yang disyaratkan, dia tidak bisa menampilkan teknik meskipun memahaminya. Sama seperti gambar fana, tekniknya akan tergantung pada bidang hati tertentu. Kalau tidak, dia tidak bisa menghasilkan gambar tingkat itu. Aku harus mencapai ranah hati ketiga, Sue Ying juga merenungkannya. Dia bahkan memikirkan semua makna nirwana yang diilustrasikan dalam seni absolut itu. Menurut ilustrasi seni absolut itu, begitu kultivator mencapai tahap kebajikan dan bersedia berkorban untuk publik tanpa pemikiran yang rumit, maka ia dapat memahami makna nirwana di tengah-tengah altruisme, bereinkarnasi melalui kematian. Ini juga merupakan prasyarat untuk mencapai ranah jantung bagi api nirvana. Sue Ying duduk di sana untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya level ketiga dari hati adalah sesuatu yang tidak bisa dia paksa. Waktunya untuk pergi. Sue Ying berdiri. Karena dia sudah membaca semua buku, sudah saatnya dia pergi. Sue Ying melihat sekeliling ruang budidaya. Dia dengan hati-hati melihat setiap lokasi dan mendarat di sisa-sisa gambar tertentu. Banyak gambar telah dihentikan di tengah jalan, dan tidak ada satupun gambar yang selesai. Monarch Nine Cloud dikembangkan di sini, dan ini harusnya adalah pemahamannya. Dia lalu dengan santai menggambar di dinding. Sue Ying menebak, itu normal bagi para ahli untuk menggambar di dinding dengan santai seperti grafiti selama budidaya mereka. Beberapa seni absolut yang telah selesai ditulis dalam buku, yang tidak tertinggal di dinding. Petik 2. Sebelum pergi, aku harus melihat sisa-sisa gambar ini. Siapa yang tahu jika aku mungkin mendapatkan sesuatu darinya? Petik 2. Sue Ying benar-benar melihat melalui mereka. Tetapi ketika dia memeriksa, dia mengerutkan kening karena terlalu rumit. Bahkan seni absolut yang belum diselesaikan Monarch Nine Cloud adalah luar biasa. Ada bagian-bagian tertentu yang bisa dia pahami saat dia amati, tetapi dia hanya memahaminya sedikit. Saat Sue Ying menyaksikan, dia akan berjalan di sepanjang dinding. Tiba-tiba, ketika dia sampai di sudut, dia melihat gambar terus-menerus di dinding. Ada total 4 gambar, dan 3 yang pertama selesai, dengan yang keempat belum selesai. Jelas, ini adalah seni absolut tertentu yang belum selesai. Keempat gambar yang sedang diperiksa Sue Ying. Weng gelombang. Tiba-tiba, banyak helai sutra muncul di depan Sue Ying, mereka membentuk diagram arai yang kabur namun rumit. Jelas, Sue Ying berusaha merenungkannya. Sue Ying tetap sangat tenang.
Tetapi ketika dia terus berpikir dan meneliti tentang hal itu, wajahnya secara bertahap menunjukkan ekspresi heran. Ini. Sue Ying melambaikan tangannya, menyebabkan sajadah dari jauh terbang di bawah tubuhnya. Dia duduk bersila dan mulai berkonsentrasi untuk memahami, ini agaknya terkait dengan sistem garis keturunan Voidwalker aku. Dari 4 gambar yang terletak di sudut ruang budidaya ini, 3 selesai, dan 1 belum selesai. Pada saat yang sama, mereka memiliki kompleksitas yang berbeda. Sue Ying secara alami memilih untuk mempelajari diagram termudah yang samar-samar bisa dia mengerti. Seni absolut yang tidak lengkap ini termasuk dalam aspek kekosongan. Sue Ying melihat diagram arai substansial yang berisi untaian yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Diagram arai menjadi lebih kompleks dan indah di area tertentu, drawing gambar pertama ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kekosongan. Untungnya, aku seorang Voidwalker. Bahkan mayoritas raksasa Rana Primal Chaos tidak bisa mengalahkan aku dalam aspek ini. Petik 2. Itu adalah kebenaran. Beberapa raksasa Rana Primal Chaos mengolah sistem kelas melahap. Beberapa mencapai wilayah mereka menggunakan sistem penanaman garis keturunan, dan beberapa milik sistem penanaman kuno. Pemahaman mereka tentang kekosongan itu dangkal. Alasan mengapa mereka dapat merobek kekosongan di dunia suci dan membentuk terowongan ruang waktu adalah bahwa wilayah hukum mereka dapat membentuk miniatur kosmos. Di bawah domain miniatur kosmos ini, mereka dapat memahami kekosongan dengan cukup baik, memungkinkan mereka untuk mencapai langkah ini. Itu bukan karena pemahaman mendalam mereka tentang kekosongan. Tapi itu berbeda untuk Voidwalkers. Silsilah ini membudidayakan dan menyerap energi kehancuran kekacauan purba. Rahasia tersembunyi Walker juga merupakan teknik kultivasi yang memiliki persepsi mendalam tentang kehampaan. Semakin banyak dibudidayakan di dalamnya, semakin dalam pemahaman seseorang tentang kekosongan dan semakin tinggi kendalinya. Jadi, keempat gambar yang ditinggalkan Raja Sembilan Awan mungkin memiliki persyaratan besar, tetapi Sue Ying bisa memahaminya. Ia merasakan kekosongan dari arah yang berbeda. Sue Ying merasa heran, semakin dia memahaminya, itu terlihat pada kekosongan dari perspektif yang sepenuhnya berlawanan dari sistem Voidwalker. Sistem Voidwalker mengambil pendekatan holistik dan kontrol terhadap kekosongan. Dan diagram di depan adalah tentang membelah kekosongan dan untuk meneliti bagian terkecil dari apa kekosongan itu terdiri. Komponen kekosongan terkecil, Sue Ying merenung. Weng. Dia juga mengamati kekosongan. Ruang kosong di depan matanya terlihat diperbesar di bawah pengawasan matanya. Secara bertahap, partikel-partikel energi yang bergerak mulai terbentuk di ruang hampa. Ini adalah energi dunia yang meliputi semua ruang. Energi ini terbentuk dari partikel-partikel kecil seperti nasi yang terbuat dari bubur. Mereka padat terletak di setiap bagian kosong. Magnifi, Sue Ying mulai meneliti lebih dalam struktur. Partikel-partikel yang sebelumnya padat penduduknya telah menjadi sebesar planet di matanya. Ada jarak yang cukup jauh antara masing-masing partikel. Bahkan lebih besar, Sue Ying menatap ruang kosong di antara partikel-partikel itu. Menurut misteri mendalam dari diagram pertama yang ditinggalkan oleh Monarch Nine Cloud, itu semua tentang mempelajari komposisi terkecil yang membentuk kekosongan. Sue Ying melakukan yang terbaik untuk meneliti. Namun ia tidak bisa lagi menembus lebih dalam dari titik ini. Jika bukan karena pencapaiannya yang sangat tinggi dalam kekosongan, dia bahkan tidak akan mencapai tahap ini. Tampaknya aku masih harus mengandalkan misteri mendalam dari diagram ini. Sue Ying dengan sadar mulai memahami diagram ini. Waktu sepertinya berlalu sangat cepat ketika dia mempelajari gambar itu. Sue Ying tidak tahu berapa lama, tetapi banyak diagram arai mulai mengapung di matanya. Mereka tumbuh lebih mistis. Melalui pengamatan mata Sue Ying, ruang di antara banyak partikel yang mewakili energi dunia mungkin tampak besar dan tampak kosong, tetapi pada saat ini, wilayah berlubang ini sedang diperbesar. Sebenarnya, alih-alih mengatakan bahwa matanya yang mengamatinya, orang dapat mengatakan bahwa setelah memahami diagram, indera jiwanya menjadi lebih tajam, menggunakan jiwanya untuk meneliti sama dengan menggunakan matanya untuk melihat. Pada saat ini, ruang antara partikel-partikel itu terasa tanpa batas.
Sue Ying samar-samar bisa membedakan keberadaan kabur di antara mereka. Itu seperti kain hitam besar? Esensi dari kekosongan adalah sepotong kain hitam ini? Tidak benar. Aku belum memahami secara mendalam diagram ini. Jelas, diseksi aku tentang kekosongan ini tidak cukup menyeluruh. Sue Ying terus belajar. Pada saat ini, dia merasa bersemangat karena dia bisa merasakan samar-samar dia menyentuh sesuatu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Dia merasa antusias. Sue Ying melakukan semua usahanya untuk meneliti dan memahami ini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dan berapa kali dia mencapai kemacetan. Sue Ying telah memutuskan untuk mempelajari rahasia tersembunyi Walker dan melanjutkan pemahamannya tentang kehampaan sebelum melanjutkan studinya tentang diagram pertama ini. Tanpa dia ketahui, dia telah mencapai ranah rahasia-rahasia Walker tingkat ke-40, dan perbaikan lebih lanjut dari titik ini sangat sulit. Menembus level 40 ke level 41 adalah transformasi kualitatif ke ranah primal chaos. Dengan demikian, diagram arai rahasia tersembunyi Walker memiliki lompatan dalam tingkat kedalaman juga. Hong gelombang. Karena pemahamannya tentang kekosongan itu cukup dalam, ditambah dengan kemampuan pemahamannya yang luar biasa dan diagram pertama dari Monarch Nine Cloud yang membimbingnya bersama dengan antusiasmenya yang melonjak, Sue Ying akhirnya melakukannya. Dia telah sepenuhnya memahami diagram pertama ini. Hong. Sama seperti manusia biasa yang mendapatkan teropong yang memungkinkannya untuk melihat lebih jauh, kendali Sue Ying terhadap pembatalan menjadi semakin dalam setelah ia memahami diagram pertama. Hua. Partikel kecil kekosongan berisi ruang di antara yang terasa kabur dan tampak seperti kain hitam besar. Pada saat ini, di bawah pengamatan Sue Ying, kain hitam ini dengan cepat menjadi lebih jelas. Selain itu, telah diperbesar lebih dari 100 juta kali. Segera, Sue Ying mampu melihat banyak partikel hitam. Partikel-partikel hitam ini membentuk lapisan-lapisan kain hitam yang besar. Lapisan-lapisan kain hitam besar ditumpuk di atasnya, membentuk inti kekosongan. Sue Ying samar-samar dipahami dengan satu tatapan. Teknik teleportasi dan merobek terowongan ruang waktu sebenarnya mengandalkan kain hitam terdalam ini. Hanya saja di masa lalu, Sue Ying tidak tahu alasan intrinsik mengapa ia bisa melakukannya. Sama seperti raksasa alam primal chaos itu, mereka murni mengandalkan domain kosmos miniatur mereka untuk memaksa jalan mereka melalui kekosongan. Bahkan Sue Ying sebelumnya mengandalkan kontrol holistiknya dari kekosongan untuk berteleportasi melalui itu. Bahkan jika seseorang memahami jalan batal menggunakan hukum dan misteri yang mendalam, itu hanya memahami bagaimana mengendalikan hukum dan misteri yang mendalam. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar menemukan yang disebut hukum dan misteri mendalam sebenarnya mengaktifkan kain hitam ini. Partikel hitam ini. Sue Ying mengamati partikel hitam yang membentuk kain hitam. Di bawah pengamatannya, setiap partikel hitam berkali-kali lebih besar dari semangka di mata manusia biasa. Partikel-partikel hitam ini tidak padat. Sebagai gantinya, mereka secara kondensasi dari kabut hitam. Di tengah kabut hitam terdapat lubang hitam pekat yang seperti lorong menuju ke tempat yang tidak diketahui. Kemana lubang di dalam partikel hitam miniatur dari kekosongan ini mengarah? Sue Ying merasa curiga dan gugup pada saat yang sama. Dia jelas betapa sulit untuk benar-benar mengamati lubang partikel hitam ini. Kesulitan diagram pertama yang ditinggalkan oleh Monarch Nine Cloud ini tidak kurang dari gaya kedua dunia gelap, Sky Punishment Edge. Voidwalker memiliki kontrol dan pemahaman yang sangat baik tentang kekosongan. Namun Sue Ying terpaksa menggunakan Walker's Hidden Secret tingkat 40 sebagai fondasinya. Selain itu, hanya setelah Raja meninggalkan teknik budidaya diagram lengkap Sue Ying mampu memahaminya setelah lebih dari 60 juta tahun. Mari kita lihat kemana. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.